Oke, selamat malam Bapak dan Ibu. Kita mulai tepat waktu ya. Berapapun peserta yang hadir, kita akan mulai. Mari bersama-sama kita mendaraskan doa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum kita mulai agar acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Pada Ngobras hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara mengendalikan emosi pada Ananda ya. Gimana caranya supaya anak-anak itu bisa untuk mengendalikan emosi gitu. Ya, pembicaranya itu saya sendiri, nama saya Pramana. Bagi Bapak dan Ibu yang belum kenal, saya merupakan seorang psikolog dan saat ini saya merupakan pimpinan dari Biro Psikologi Eksistensi di Bogor, Biro Psikologi pertama di Kota Bogor yang telah berdiri dari 1986. Lalu pembimbing saya adalah Dr. Alia Senjaya dan moderator hari ini Pak Heri Bertus. Namun Pak Heri pada saat ini sedang tidak bisa hadir, jadi diwakilkan oleh orang lain. Agenda pada hari ini itu pertama itu definisi regulasi emosi ya. Jadi regulasi emosi atau pengendalian diri ya, sering disebutnya pengendalian diri atau regulasi emosi, mengendalikan emosi, regulasi emosi. Itu definisinya itu apa? Terus faktor-faktor regulasi emosi ya, atau bisa disebut juga cara mengendalikan emosi, atau bisa sering disebut juga bahasa Inggrisnya emotional regulation. Itu faktor-faktornya itu apa? Apa aja yang mempengaruhi regulasi emosi? Terus aspek regulasi emosi. Regulasi emosi itu bisa terjadi kenapa bisa seseorang itu bisa mempunyai regulasi emosi itu kenapa gitu. Terus selanjutnya proses regulasi emosi secara psikologi, saya akan jelaskan secara singkat teorinya seperti apa. Lalu yang kelima, cara mengajarkan Ananda regulasi emosi. Oke, sampai di sini cukup jelas ya. Oke, baik. Next ya, saya lanjutkan. Oke, definisi regulasi emosi. Regulasi emosi itu adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Saya ulang, definisi regulasi emosi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menilai, mengatasi, mengelola, dan mengungkapkan emosi yang tepat ya dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat regulasi emosi itu apa sih? Regulasi emosi atau mengendalikan emosi itu adalah cara yang dimiliki seseorang untuk menilai dulu emosinya apa, dia sedang apa, dia sedang marah, dia sedang sedih, dia sedang happy, sedang bahagia, dia sedang ketakutan, itu dinilai semuanya emosinya. Dia menilai dulu emosinya gimana, emosi apa dulu, lalu mengatasi. Setelah mengatasi, caranya gimana? Misalnya dia ketakutan, cara mengatasi emosi takut ini gimana ya? Dia harus tahu caranya gimana. Lalu dia mengelola emosi tersebut. Dia mengelola emosinya diluapkan dengan cara misalnya menggambar, dengan cara mewarnai, nanti akan saya ajarkan lebih lanjut. Lalu mengungkapkan emosi yang tepat sesuai dalam rangka mencapai keseimbangan emosional. Jadi emosinya itu diungkapkan untuk dalam diungkapkan ya. Jadi di emosinya itu harus dinilai secara tepat. Jadi misalnya dia lagi sedih, ya dia bilang saya sedih. Kalau lagi senang dia bilang saya senang. Jadi diungkapkan emosi yang secara tepat dalam mencapai keseimbangan emosional. Ya, itu. Karena orang kalau yang emosionalnya udah seimbang, itu dia bisa berpikir secara logis, ya, tidak memakai lagi perasaan itu. Oke, sampai sini jelas ya, Bapak Ibu. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Ini mempengaruhi ya, ini saya salah ngetik.
Jadi pertama itu usia Bapak Ibu. Nah, semakin tinggi usia, biasanya orang yang mempunyai semakin tinggi usia, regulasi emosinya itu akan semakin baik. Saya ulang, semakin tinggi usianya, regulasi emosinya berdasarkan riset itu menjadi semakin baik. Ya. Jadi yang pertama ini adalah faktor usia. Faktor usia. Semakin muda usianya, regulasi emosinya itu belum stabil biasanya. Seperti itu. Makanya semakin tua, dia akan menjadi semakin dewasa. Semakin dewasa artinya apa? Semakin bisa untuk meregulasikan emosi, untuk mengendalikan emosi dia seperti apa. Oke? Baik. Lalu yang kedua ini adalah jenis kelamin. Faktor yang kedua. Faktor kedua jenis kelamin. Contohnya kalau berdasarkan riset itu diketemukan bahwa laki-laki umumnya lebih bisa mengendalikan emosi dibanding perempuan. Saya ulang, laki-laki umumnya lebih bisa mengendalikan emosi dibanding perempuan. Umumnya ya, umumnya. Jadi belum 100%, ini bukan hukum yang mutlak. Bukan hukum yang mutlak. Kenapa gitu? Karena kan sering ada yang bicara juga ya. Karena kalau perempuan dia perasaannya lebih main biasanya. Makanya berpikirnya secara rasio. Rasio itu apa? Rasio itu kan artinya perasaan. Perasaannya lebih main kalau perempuan. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya laki-laki dia berpikir secara logis. Biasanya lebih kepada logika. Oke? Terus selanjutnya yang ketiga pola asuh. Faktor yang mempengaruhi emosi, regulasi emosi yang ketiga itu pola asuh. Jadi kalau pola asuh itu bisa macam-macam. Kemarin kita udah sempat belajar pola asuh yang otoritatif ya yang terbaik ya. Waktu beberapa bulan sebelumnya kita sempat belajar pola asuh yang otoritatif. Otoritatif itu gimana? Pola asuh yang mau untuk memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berkembang secara bertanggung jawab. Saya ulang, pola asuh yang terbaik itu pola asuh otoritatif. Caranya gimana? Pola asuh yang mau memberikan kesempatan yang terbaik untuk anaknya untuk berkembang secara bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi anaknya diberikan tanggung jawab juga, diberikan juga caranya gimana nih supaya dia bisa bertumbuh, bisa berkembang. Kalau udah ngambil keputusan A, kamu jalanin ya, nanti konsekuensinya kamu tanggung sendiri. Seperti itu. Itu otoritatif. Lalu yang keempat, culture atau budaya. Budaya di dalam sebuah negara atau budaya di dalam sebuah keluarga itu sangat amat mempengaruhi regulasi emosi. Contohnya, kalau pendidikan barat itu pendidikan barat, misalnya pendidikan US atau pendidikan Australia, mereka memakai budaya barat ya, budayanya budaya barat. Dalam budaya barat itu kalau misalnya kamu marah, kamu ungkapkan kemarahan kamu. Misalnya kalau dia marah, dia bisa untuk mengumpat misalnya di tengah jalan gitu misalnya. Kayak ada beberapa orang kalau yang di Australia itu di tengah jalan mereka mendadak mengumpat gitu. Mengumpat di tengah jalan pada saat mereka dalam kondisi marah gitu. Mengumpat di tengah jalan, marah di tengah jalan, agresif. Agresifnya lebih terlihat gitu. Sedangkan kalau misalnya budaya timur itu lebih menutupi perasaan mereka. Mereka sedang berasa apa? Mereka ditutupi perasaannya seperti itu. Budaya timur. Lalu yang selanjutnya, ini saya ngomong pada umumnya budaya ya. Yang selanjutnya itu religiosity. Religiosity maksudnya apa? Kedekatan seseorang kepada Tuhan ya melalui agama. Jadi orang yang beragama tentu aja beriman. Orang yang beriman tentu aja mempunyai regulasi emosi yang baik gitu. Jadi orang yang beriman dan yang beragama itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam regulasi emosi. Oke? Kalau ada pertanyaan langsung diketik di kolom chat ya Bapak Ibu.
Sampai sini cukup jelas? Kalau jelas, silakan kasih emoticon top. Saya mau lihat dulu sebelum saya lanjut. Karena materi hari ini lumayan banyak. Tapi harus mengerti dulu satu persatu. Dikasih emoticon top. Atau ketik top juga boleh di kolom chat. Oke, sebelum saya lanjutkan. Reaction topnya udah. Oke, sip. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Saya lanjutkan lagi. Selanjutnya, aspek-aspek yang mempengaruhi regulasi emosi. Aspek itu maksudnya apa? Regulasi emosi itu bisa terjadi dengan baik. Kenapa? Gitu. Regulasi emosi itu terjadi dengan baik apa? Kalau tadi kan faktor yang mempengaruhi. Pengaruhnya apa kalau terhadap regulasi emosi itu dipengaruhi apa? Kalau ini aspek maksudnya adalah regulasi emosi itu bisa terjadi dengan baik. Kenapa? Nah, yang pertama itu metakognitif sebutannya. Metakognitif ya. Meta itu artinya kecil, bagian terkecil atau campuran dari beberapa bagian. Metakognitif. Kognitif itu artinya pemikiran kita ya, mindset, cara berpikir, cara kita memandang segala sesuatu, attitude atau goal yang diperoleh, tingkah laku itu adalah metakognitif. Semuanya itu metakognitif. Jadi orang yang mempunyai regulasi emosi yang baik itu umumnya yang pertama dia tidak ada masalah dengan kognisi dia seperti itu. Maka dari itu mungkin ada beberapa anak bapak dan ibu yang katanya autis itu kenapa dia nggak bisa nahan sih kalau mau sesuatu tuh harus gitu seperti itu. Nah ini ada masalah mungkin di metakognitifnya seperti itu, begitu ya. Namun ini bisa dilatih. Nanti caranya gimana? Nanti di terakhir akan saya jelaskan. Lalu selanjutnya itu motivation. Untuk motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu, ini yang saya maksud. Misalnya dia marah, tapi dia tahu kalau saya marah, saya mengumpat, saya tonjok itu orang, itu saya akan masuk penjara. Jadi dia tahu motivasinya. Kenapa? Dia harus tetap sabar. Ya, contohnya seperti itu. Oke. Yang next itu adalah norms atau peraturan-peraturan yang ada di masyarakat atau bisa disebut juga norma bahasa Indonesianya. Norma itu sangat amat berpengaruh terhadap regulasi emosi seseorang. Ya, norma di satu tempat bisa jadi berbeda dengan norma di tempat lain. Seperti itu. Misalnya kalau di Jawa Barat gitu ya, Jawa Barat gitu. Di Jawa Barat itu lebih apa ya? Lebih orangnya lebih shout gitu. Jadi lebih ngomong apa adanya gitu-gitu. Tapi mungkin orang di Jawa Tengah itu akan memendam perasaan mereka yang ada. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi ini saya ngomong secara general aja ya. Jadi nggak semua seperti itu. Jadi balik lagi norma di satu wilayah, norma sosial, norma masyarakat, norma norma agama, semua itu berpengaruh ya terhadap regulasi emosi. Oke, next. Nah, regulasi emosi ini ada prosesnya Bapak dan Ibu. Proses regulasi emosi ini seperti ini. Yang pertama itu ada situasinya dulu itu apa? Misalnya seseorang dimarahin sama bosnya misalnya, sama atasannya gitu kan. Ya, masuk ke situasi di sini. Situasi lalu terjadi setelah situasi itu adanya Atensi itu maksudnya apa? Atensi itu adalah pilihan-pilihan yang bisa diambil. Misalnya kalau di sini pilihannya misalnya dia bisa setelah dia misalnya emosi marah dia bisa untuk mindfulness misalnya, dia melatih mindfulness dia. Atau bisa juga dia rumination.
Rumination maksudnya dia berpikir sesuatu yang buruk, yang negatif, berulang-ulang, itu namanya rumination. Gitu. Atau dia bisa melihat sesuatunya secara positif di dalam kehidupan dia. Dengan apa yang terjadi di dalam keadaan dia bisa melihat segala sesuatunya secara positif. Jadi setelah adanya situasi, mereka mempunyai sebuah keputusan apa yang akan diambil. Ya, jelas sampai sini ya. Keputusan apakah yang akan diambil? Lalu setelah atensi, setelah keputusan-keputusan itu, adanya penilaian. Nah, penilaian ini bisa macam-macam. Penilaian ini misalnya bisa dia menilai misalnya self efficacy, misalnya dia menilai bahwa apa yang saya lakukan bisa meningkatkan kepercayaan diri saya suatu saat seperti itu. Atau dia menilai acceptance, dia menilainya oh ini apa yang saya lakukan, misalnya saya marah, lalu saya marah tapi saya mau menunjukkan performance yang lebih baik lagi terhadap bos saya, misalnya kasusnya seperti itu. Lalu dia menerima apa yang dikatakan bosnya dengan rasa legowo gitu, legowo ya bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Terus udah gitu dia mau berubah seperti itu. Nah, responnya ini adalah berubah. Responsnya ini berubah. Nah, di dalam regulasi emosi itu respon seseorang dalam meregulasi emosinya itu bisa terjadi macam-macam, Bapak Ibu. Bisa terjadi yang namanya bisa menjadi agresif, barangkali dia menjadi agresif misalnya karena dia dimarahin sama bosnya di kantor, dia pulang ke rumah dia marahin istrinya, terus dia marahin anaknya, dia marahin pembantunya, dia marahin anjing piaraannya misalnya, seperti itu. Jadi bisa jadi agresi, bisa juga jadi self harm, menyakiti diri sendiri ya dalam extreme case. Jadi misalnya menyakiti diri sendiri, misalnya bisa nyayat lah atau apa namanya bisa dudukin kepala ke tembok gitu misalnya. Itu terjadi karena regulasi emosi yang kurang baik ya. Nah, ini terjadi karena penilaian terhadap masalah tersebut itu juga kurang baik. Jadi makanya yang pertama itu setelah ada situasi, tindakannya ambil keputusan, lalu dinilai keputusan itu betul atau enggak, lalu setelah itu respon. Nah, responnya itu seperti apa? Gitu. Respon itu nggak selalu positif, nggak selalu negatif. Bisa positif, bisa negatif. Oke? Jelas ya? Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau bertanya? Ketik di kolom chat. Kalau belum, ketik belum. Atau jelas. Saya tunggu sebelum saya lanjutkan. Diketik jelas, Bapak Ibu, kalau jelas. Jelas, lanjut. Oke. Lanjut ya. Baik. Next, cara mengajarkan anak-anak regulasi emosi. Nah, saya menawarkan 3 cara, Bapak Ibu. 3 cara dalam mengajarkan anak-anak regulasi emosi, mengendalikan emosi dia, mengendalikan diri dia dalam segi emosi ya. Caranya gimana gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah dia harus tahu dulu, anak itu harus tahu dulu emosi dasarnya itu apa. Nah, minimal anak itu dia tahu dari 6 emosi dasar atau basic emotion. Di dalam psikologi ada namanya basic emotion ya. Kita lihat yang gambar sebelah kanan ini, paling kanan, ini adalah basic emotion. Ya, basic emotion itu terdiri dari apa aja? Kebahagiaan, rasa bahagia, sedih, takut, marah, menjijikan, sama shock, surprise ya, rasa kaget gitu. Ya, jadi minimal mereka tahu, saya merasa apa. Seperti itu. Jadi misalnya contoh kasusnya, misalnya ada anak namanya Dani. Si Dani lagi nggak tantrum, misalnya tantrum nggak karu-karuan deh tantrum. Tantrumnya misalnya banting-banting barang misalnya.
Nah, anak itu harus bisa sebut, Dani merasa marah. Dani merasa sedih. Dani harus bisa menyebutkan. Pertama-tama, caranya itu, cara paling awal itu adalah gimana caranya supaya si Dani bisa menyebutkan bagaimana emosi dia pada saat ini. Pada saat ini, emosi dia itu seperti apa. Itu jelas harus disebutkan sama Dani. Ya, misalnya dalam kasus si Dani. Dani lagi marah. Dani lagi sedih. Gitu. Nah, saya rasa Bapak dan Ibu bisa screenshot ini ya. Jadi perasaan itu ada banyak Bapak dan Ibu. Dari 6 basic emosi ini, 6 basic emotion ya. Dari emosi basic ya, itu bisa berubah menjadi emosi-emosi yang lain. Misalnya frustrated itu frustrasi gitu ya, sebel gitu, frustrasi gitu ya. Terus merasa confident, merasa percaya diri, misalnya frightened, merasa takut, sangat takutan sekali frightened, atau dia merasa disgust, merasa menjijikan gitu, gitu. Jadi atau merasa pusing, confused, bingung, merasa capek, exhausted. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa untuk anak tersebut, pertama-tama harus bisa untuk mengenali dulu kira-kira emosi dasarnya tuh apa, emosi saya apa, saya merasa apa, itu dulu yang paling penting. Setelah anak itu mengetahui bahwa saya merasa apa, gitu ya, baru anak itu diberikan me time, lebih tepatnya waktu untuk dirinya sendiri untuk berefleksi. Misalnya ada 2 anak kecil lagi berantem, si Budi sama si Dani berantem, Budi dan Dani berantem nih. Terus dibilang, apa yang kamu rasakan Budi? Saya merasa marah. Apa yang kamu rasakan Dani? Saya merasa sedih. Diberikan me time. Maksudnya apa? Satu anak misalnya ditaruh di garasi, satu anak ditaruh di kamar belakang, misalnya gitu. Ditutup kamarnya gitu kan. Gitu. Jadi tapi jangan digelapin juga ya. Jangan digelapin juga itunya apa namanya? Lampunya. Biarin lampunya dinyalain. Terus bilang, kamu refleksikan apa yang kamu rasakan saat ini. Seperti itu. Oke? Oke, ya pertanyaan nanti akan saya bahas di akhir ya. Nah, 3 cara yang saya tawarkan. Ini cara pertama ya, Bapak Ibu. Cara kedua, nah ini saya akan bahas cukup panjang mengenai asertif. Asertif itu apa? Asertif itu, nah ini Bapak Ibu bisa lihat gambar yang paling kiri. Asertif itu artinya bukannya pasif, bukannya diam aja, pasif, menerima apa adanya, bukan juga agresif, bukan juga menyerang. Saya mau apa, saya mau apa, saya mau apa, dia serang. Seperti itu. Jadi bukannya pasif, bukan juga agresif. Itulah asertif. Ya, di tengah-tengah. Asertif adalah bukan pasif, bukan agresif, sehingga bisa untuk win-win solution. Ini yang penting. Ya, win-win solution. Situasi di mana sama-sama menang, sama-sama enak, sama-sama menyenangkan. Seperti itu. Selalu ajarin anak untuk asertif. Gitu. Oke? Next. Nah, contohnya gimana nih? Kalau pasif ya. Kalau pasif itu biasanya dia akan menyalahkan orang lain. Apa yang terjadi terhadap diri dia akan menyalahkan orang lain. Tapi dia ngomongnya di belakang orang itu, nggak di depan orang itu. Misalnya, si mama sih begini, tapi ngomongnya nggak pada saat kejadian. Nanti udah beberapa hari dia ngomongnya baru dibahas. Seperti itu. Terus, contohnya nih ya, hak orang tersebut itu kan hak orang tersebut marahin saya, misalnya seperti itu. Others right, misalnya itu hak orang tersebut untuk marahin saya, nggak apa-apa lah saya dimarahin, seperti itu. Itu pasif. Ada juga pasif agresif itu lebih kepada
apa ya, emotionally dishonest, indirect, self-denying at first. Jadi maksudnya pada awalnya itu dia dimarahin dia terima. Awalnya dia dimarahin dia terima. Tapi setelah dia dimarahin, dia marah, lalu marahnya itu dia luapkan ke orang lain. Itu pasif agresif. Itu pasif agresif. Gitu. Jadi dia kelolanya nggak langsung nggak diem aja, dia juga nggak diem aja, tapi dia diem dulu, baru setelahnya baru dia akan ngomong di akhir seperti itu. Selanjutnya baru agresif. Agresif itu seperti apa? Agresif itu dia lihat dulu, dia nggak melihat situasi, lebih tepatnya, dia nggak melihat situasi, lalu setelah itu dia langsung bereaksi. Jadi kalau ada sesuatu hal, dia langsung bereaksi ya, attacking, blaming, controlling, self-enhancing, and experience others. Dia selalu bereaksi. Misalnya dikasih sesuatu, dia bereaksi. Dikasih sesuatu, dia bereaksi. Itu agresif. Oke? Oke? Lalu asertif. Nah, asertif ini apa? Asertif itu, saya mengetahui perasaan saya apa, saya mengetahui perasaan saya seperti apa, saya juga tahu kondisi saya seperti apa, dan saya merasakan kamu merasa seperti apa. Oke? Ya, next ya. Nah, caranya asertif gimana nih, Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya. Di sini ada tiga kolom. Contohnya gimana? Kalau misalnya pasif, itu pertama, dia itu terlalu takut untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Apa yang dia rasakan, dia nggak ungkapkan. Dia diam. Dia diam aja gitu. Terus selanjutnya kalau asertif, bersikap agresif dulu. Bersikap agresif gimana? Dia terlalu banyak mengekspresikan apa yang dia rasakan. Itu orang yang agresif. Kalau orang asertif, dia bisa merasakan apa yang dia rasakan, lalu dia bisa ekspresikan secara jelas dan gamblang. Nah, terus bersifat asertif. Kalau misalnya orang yang pasif itu kalau dia ngomong itu dia nggak ada eye contact ya, nggak ada kontak mata. Tapi kalau orang yang asertif itu dia ada kontak mata. Kalau ngomong ke orang lain dia nggak merasa takut, nggak merasa terlalu percaya diri juga. Kalau yang agresif itu dia melotot ke orang lain, stares. Dia melototin orang itu dengan muka marah. Lalu kalau orang asertif itu dia berbicara dengan tegas, speak firmly, ya, berbicaranya tegas, tidak berbicara secara marah, secara nadanya tinggi, tidak juga berbicara dengan nada yang rendah banget, seperti itu. Lalu untuk asertif itu dia akan menaikkan rasa percaya diri kita, increase our self-esteem. Untuk asertif itu juga mempunyai postur badan pada saat dia berbicara, postur badan yang welcome, postur badan yang warm, yang hangat, seperti itu. Jadi misalnya nggak melipat tangan, kalau melipat tangan tuh agresif ya, atau misalnya kalau misalnya pasif, misalnya steaming itu, nah itu bisa jadi kalau lagi steaming itu bisa jadi pasif, seperti itu, pasif pada saat pasif komunikasi ya. Terus dalam asertif itu juga seseorang itu juga dia akan memikirkan perasaan orang lain, self and others, memikirkan perasaan orang lain dan memikirkan perasaan diri dia sendiri. Yang selanjutnya asertif itu juga dia lebih tenang, calm, lalu dia berbicara secara terus terang, direct ways. Dan dia bisa say no ya, ini yang penting. Dia bisa say no, nggak semuanya itu say yes. Dia bisa ngomong say no dengan tenang, berbicara tidak dengan tenang dan langsung.
langsung direct seperti itu, tanpa menyakiti perasaan orang lain dan menyakiti perasaan diri dia sendiri. Dan contoh-contoh komunikasi asertif itu dia aim to express needs. Jadi maksudnya dia bertujuan untuk mengekspresikan apa yang dia butuhkan, bukan dia ingin menang. Kalau ingin menang artinya agresif. Kalau dia ingin please others, ya, menyenangkan orang lain, itu artinya pasif. Ya udah, saya nggak ngomong deh asal saya senang, seperti itu. Oke? Oke. Next. Ya. Lalu selanjutnya, cara mengajarkan regulasi pada anak. Nah, cara ketiga ya. Jadi tadi udah 2 cara, Bapak Ibu. Yang pertama tadi apa? Ingat? Coba diketik di kolom chat. Yang pertama tadi adalah bagi yang mengikuti harus ingat. Saya tunggu di kolom chat. Pertanyaan pasti saya jawab di akhir ya, Bapak Ibu. Cara yang pertama tadi apa? Mengenali apa? Mengenali emosi. Betul. Mengenal emosi ya. Cara yang kedua itu adalah mengajarkan anak kita untuk komunikasi secara asertif. Oke. Good. Jadi cara yang kedua itu adalah mengenali, mengajarkan anak kita untuk berbicara secara asertif, ya. Nah, cara ketiga ini adalah mindfulness. Mindfulness ini gimana? Mindfulness itu adalah suatu teknik psikologi, teknik terapi di mana si anak itu dia bisa untuk fokus pada saat ini, fokus pada hari ini, bahkan fokus pada detik ini. Dia tidak mempedulikan apa yang terjadi 2 jam ke depan akan terjadi apa, 3 jam ke depan akan terjadi apa. Yang jelas dia fokus pada detik ini. Kalau anak tersebut dia bisa fokus terhadap detik ini, tentu aja regulasi emosinya akan baik, betul ya. Contohnya, misalnya dia lagi marah-marah nih, misalnya lagi marah-marah. Dia tahu banget gitu, oh saya tuh lagi marah, saya tuh saat ini lagi marah, detik ini saya lagi marah nih, detik ini nih. Entah 2 jam lagi saya masih marah atau enggak, saya nggak tahu. Yang jelas saya lagi merasa marah. Nah, itu dilatih dengan teknik mindfulness. Ya, caranya adalah seperti itu. Nah, untuk regulasi emosi, cara ketiga itu mindfulness. Ya, jadi ada banyak cara, dan cara yang ketiga itu mindfulness. Cara mindfulness ini gimana? Nah, saya tahu ini tidak bisa berlaku untuk semua orang, terutama bagi anak-anak yang mungkin katanya autis. Tapi bagi yang udah bisa untuk diinstruksikan, anak-anaknya yang udah bisa diinstruksikan, caranya begini, kalau kamu mau, harusnya kalau bisa diajarin self tapping, cara teknik pernapasan mindfulness ini bisa. Ya, saya ulang, kalau bisa diajarin self tapping, ya, self dengan tapping, itu cara pernapasan teknik mindfulness ini harusnya bisa, gitu. Nah, teknik pernapasan mindfulness kemarin-kemarin sudah sempat saya bahas, saya ulang lagi. Jadi kita akan melakukan bersama-sama. Saya mohon Bapak Ibu kalau bisa on cam ya, biar bisa dilihat. Beberapa orang bisa on cam, atau semuanya on cam lebih bagus lagi. Saya tunggu. Nah, biar kalau misalnya salah atau benar itu bisa kelihatan kalau on cam. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi teknik mindfulness ini ada yang namanya teknik pernapasan 7-11-11-11. 11-nya 3 kali. Jadi intinya ini adalah hitungan. Ini adalah hitungan. Hitungan seseorang. Ini adalah hitungan pada saat kita bernafas.
Caranya gimana? Saya jelaskan dulu, baru nanti kita lakukan bersama-sama. Pertama, untuk regulasi emosi, misalnya nih ya, misalnya ada seorang anak dimarahin sama bapaknya, habis-habisan dimarahin, dipukulin sama bapaknya, misalnya. Lalu dia mindfulness dulu, dia harus tenang dulu kan, tenang dulu baru dia bisa regulasi emosi dia bisa baru mengontrol emosinya gimana, mengendalikan emosinya gimana. Caranya adalah dengan teknik pernapasan mindfulness ini. Jadi kalau udah terjadi sesuatu, langsung lakukan teknik mindfulness ini. Kalau udah terjadi sesuatu, langsung melakukan teknik mindfulness ini gitu. Nah, saya minta Bapak dan Ibu saat ini ambil posisi yang tenang ya, posisi yang tenang, situasi yang tenang. Coba dicari tempat situasi yang tenang gitu ya. Nah, jadi caranya yang pertama itu tarik nafas dalam, lalu ditahan dan hembuskan tanpa adanya hitungan ya. Ini 3 kali berturut-turut dilakukan. Lalu selanjutnya setelah dihembuskan, hembuskan yang terakhir itu hembuskan habis semua nafasnya, lalu tarik nafas 7 hitungan. Setelah tarik nafas 7 hitungan, lalu tahan nafas 11 hitungan. 11 hitungan ditahan, hembuskan nafas itu. 11 hitungan lagi. 11 hitungannya hembuskan nafasnya gimana? Untuk hembuskan nafas 11 hitungan, itu saya kasih bintang, ini adalah poin paling penting. Kalau bisa lebih dari 11 hitungan, itu bagus banget. Nah, untuk 11 hitungan, untuk hembuskan nafas, itu hembuskannya nggak akan kuat 11 hitungan. Atau pakai hidung. Nggak akan kuat 11 hitungan. Itu bahkan cuma 1 detik. 1 sampai 3 detik ya. Seperti itu ya. Nggak bisa sampai 11 detik, itu nggak bisa. Jadi, dari saran saya, dan emang dari caranya adalah membuka mulut lebar, lalu buang nafasnya perlahan. Makanya otot diafragma. Kalau dadanya pegang dadanya, kalau dadanya mengempis itu benar. Jadi gitu ya. Saya nggak narik nafas, jadi nggak kuat. Nanti kita akan lakukan bersama-sama. Lalu tahan nafas 11 hitungan lagi. Tahan nafas lagi 11 hitungan. Lalu setelah 11 hitungan selesai tahan nafas, tarik nafas dalam, tahan, dan hembuskan 3 kali. Oke? Ya. Kita lakukan pelan-pelan. Saya akan pandu. Pada saat Bapak dan Ibu melakukan ini saat ini, saya minta Bapak dan Ibu hanya fokus pada nafas, pada hitungan yang saya berikan, dan pada kata-kata saya. Jadi fokus pada 3 hal, fokus pada nafas, fokus pada hitungan, dan fokus pada kata-kata saya. Jika Bapak dan Ibu saat ini bisa merem, itu jauh lebih baik. Jika bisa merem, itu jauh lebih baik. Nah, saya sarankan Bapak dan Ibu dulu yang melakukan ini. Setelah Bapak dan Ibu bisa melakukan, menguasai teknik ini, baru Bapak dan Ibu bisa ajarkan ke anak-anak Bapak dan Ibu. Oke, cukup jelas ya? Baik. Mari tarik nafas dalam, tahan, hembuskan. Tarik nafas dalam lagi, tahan, hembuskan. Oke, selanjutnya tarik nafas dalam lagi, terakhir, tahan, hembuskan, hembuskan sampai habis. Oke, tarik nafas 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Buka mulutnya lebar, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahan nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tarik nafas dalam. Tahan. Hembuskan ke hidung. Tarik nafas dalam lagi.
tahan, hembuskan pakai hidung, tarik nafas dalam lagi, tahan, hembuskan pakai hidung. Oke, baik. Baik. Demikian ya, boleh dibuka matanya perlahan ya. Oke. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan pada saat Bapak dan Ibu melakukan teknik pernapasan tersebut? Bisa diketik di kolom chat. Masih bingung atau perlu diulang atau kayaknya nggak ada, rasanya biasa aja atau gimana ya, tulis aja coba di kolom chat. Atau lebih tenang, mohon diulang. Mohon diulang ya. Ada lagi? Nanti ya, saya ulang sekali lagi, Bapak, Ibu. Lebih tenang, ya, lebih tenang. Good. Jadi pada dasarnya gini, teori di balik ini saya kasih tahu dulu sebelum kita ulang. Teori di balik ini, pada saat kita stres, itu otak kita itu kebanyakan oksigen pada saat kita stres. Nah, seringkali kalau otak itu kebanyakan oksigen, itu akan menghimpit neuron-neuron di otak sehingga neuron-neuron di otak yang tadinya bekerjanya harus jadi gitu. Nah, lalu akan menghimpit juga hormon amigdala yang hormon di amigdala yang mengeluarkan hormon dopamin, hormon serotonin dan hormon lainnya sehingga otak kita itu akan bekerja sangat cepat sekali gitu. Makanya orang yang stres itu biasanya dia panik, biasanya dia akan mukanya akan merah atau misalnya dia akan marah, dia akan meluapkan emosi dia dengan secara tidak stabil gitu, kayak gitu, dengan cara tidak benar. Jadi dari saran saya coba dilakukan teknik mindfulness 7 11 11 11 ini. Seperti itu. Ya. Nah, saya akan melakukan satu kali lagi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mohon untuk fokus hanya pada 3 hal saat ini. Hanya fokus pada nafas, fokus pada hitungan, fokus pada kata-kata saya. Saya ulang, fokus pada nafas, fokus pada hitungan, fokus pada kata-kata saya. Ya, pada saat Bapak dan Ibu nanti melakukan sendiri di rumah, hanya fokus pada hitungan, Bapak Ibu harus hitung sendiri, sama fokus pada nafas. Tidak fokus pada yang hal-hal lainnya. Jadi pada saat melakukan ini, mohon konsentrasi, itu yang saya minta. Mohon konsentrasi. Karena pada saat ibu, bapak, dan ibu tidak konsentrasi, akan pikiran itu akan kemana-mana. Nanti pikirin, tadi air udah dimatiin belum ya di dapur? Saya udah besok pagi saya makan apa ya? Besok pagi saya masak apa ya? Jadi bakal pikirannya kemana-mana, nggak karu-karuan. Nanti hasilnya nggak stabil. Jadi nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi teknik ini itu harus fokus pada apa yang kita lakukan saat ini. Hanya fokus pada kata-kata saya, nafas, dan hitungan. Baik, Bapak dan Ibu silakan meram lagi, ambil sikap duduk yang nyaman, ambil suasana yang tenang. Oke, kita mulai lagi. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung ya. Oke, tarik nafas dalam, tahan, dan hembuskan pakai hidung. Baik, bagus sekali. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung sampai habis nafasnya. Baik, langsung tarik nafas 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan nafas 11 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hembuskan nafas pakai mulut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahan nafas. Jangan nafas. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Baik, tarik nafas dalam. Tahan.
hembuskan pakai hidung. Tarik nafas dalam, tahan, hembuskan pakai hidung. Tarik nafas dalam lagi, tahan, hembuskan pakai hidung. Yang terakhir. Baik. Boleh dibuka matanya perlahan-lahan. Oke. Cukup jelas? Ya. Rasanya gimana Bapak Ibu? Lebih rileks kah? Lebih tenang, lebih rileks, lebih... Oke. Lebih tenang, lebih rileks ya rasanya ya. Baik. Jadi kalau ada yang mau sharing boleh ya, rasanya gimana nih setelah diajarin teknik pernapasan mindfulness 7 11 11 11, boleh sharing di sini, boleh sharing di grup Facebook nanti boleh ya. Nanti silakan Bapak Ibu. Next. Nah, mindfulness coloring. Next, mindfulness coloring. Nah, siapa dari Bapak dan Ibu yang pernah lihat gambar-gambar seperti ini? Ketik saya coba di kolom chat. Saya mau tahu ada berapa banyak kira-kira. Saya, 1 orang. Ada lagi yang pernah lihat gambar-gambar seperti ini? Saya, hanya 1 orang. Saya 2 orang, 3 orang. 3 orang dari 52 orang. Oke. Jadi mayoritas belum pernah lihat ya. Saya anggap belum pernah lihat gambar-gambar seperti ini. Oke. Bagi yang pernah lihat gambar-gambar seperti ini, pernah warnain nggak? Coba ketik pernah dari 3 orang ini. Ada yang pernah mewarnain? Pernah? Bunda Agus pernah? Pernah? Dokter Marisa pernah? Pernah? Ya, pernah juga ya. Kuyusov juga pernah ya. Oke, sip. Nah, aku mau nanya nih, waktu mewarnain gambar-gambar seperti ini, apa perasaannya? Coba diketik di kolom chat. Nah, biar kita tahu manfaatnya nih kalau ngewarnain mandala gimana? Warnain asik, tenang, happy. Ada lagi? Dokter Mariska barangkali atau Kuyosov? Ada lagi? Rasanya gimana? Rasa damai, ya betul. Happy, betul. Oke. Jadi pada dasarnya ini adalah salah satu bagian dari art terapi, ya. Bisa disebut juga mindfulness coloring, ya. Nah, nama gambar-gambar seperti ini, gambar-gambar misalnya ini gambar gunung nih, tapi dibagi-bagi beberapa beberapa bagian. Ini misalnya gambar bunga teratai tapi dibagi-bagi gambarnya seperti ini. Nah, kalau udah jadi gambarnya bisa jadi seperti ini, ya, Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Nah, untuk gambar-gambar seperti ini itu dinamakan sebagai mandala. Ini adalah bagian dari mindfulness coloring, ya, bagian juga dari art terapi. Ini itu untuk melatih endurance. Dalam artian gimana? Dalam artian itu untuk melatih pertama regulasi emosi, kedua melatih fokus, gitu ya, melatih fokus. Ketiga itu melatih ibaratnya kalau kayak puzzle nih, puzzle dipecahin plus gitu, disusun lagi satu-satu. Jadi melatih konsentrasinya juga, melatih fokus, melatih konsentrasi, melatih regulasi emosi seperti itu. Nah, pada saat mewarnai seperti ini, saya sangat menyarankan sekali hanya pakai pensil warna dan ditekan. Ya, hanya memakai pensil warna dan ditekan. Nah, kalau Bapak dan Ibu cari, itu gambarnya banyak banget di internet juga, namanya mandala atau bukunya, barangkali punya bukunya itu sangat lebih bagus lagi. Mandala gitu ya, mandala coloring book atau mindfulness coloring book. Itu ini gambar-gambar seperti ini, kalau bisa diwarnai lebih dari 30 menit, hasilnya bagus. Saya ulang, gambar mandala, kalau bisa mewarnai ini lebih dari 30 menit, hasilnya bagus. Tapi kalau kurang dari 30 menit, hasilnya berantakan. Jadi nggak akan, kalau kurang dari 30 menit, maksudnya gimana? Bukan hasil gambar yang bagus, maksudnya perasaan kita akan merasa lebih fokus kalau lebih dari 30 menit. Akan merasa lebih enak, lebih enteng, lebih happy. Itu kalau bisa mewarnai lebih dari 30 menit.
Ya. Jadi, tapi kalau misalnya warna ini cuma 15 menit gimana? Ya biasanya sih masih ada pemikiran-pemikiran, masih lompat-lompat pemikirannya. Jadi, aduh, saya masih mikir ini, mikir ini, mikir ini. Nah, balik lagi nih, yang saya bahas itu cara mengajarkan regulasi emosi pada anak Anda, ya. Nah, tadi ada yang jawab, kalau teknik pernapasan mindfulness, tadi ada yang nanya juga, kalau teknik pernapasan mindfulness-nya 7, 11, 11, 11 nggak bisa dilakuin gimana nih? Nah, solusinya ini, mewarnailah. Suruh anaknya itu mewarnai gitu. Segimanapun biasanya anak-anak itu suka untuk mewarnai. Cara mewarnainya gimana terserah dia. Terserah anak itu, ya. Jadi dari aku coba ajari anak itu untuk mewarnai. Mewarnai, tapi mewarnai nggak sekedar mewarnai. Mewarnai itu adalah mewarnai mandala. Oke? Karena ini adalah bukan sekedar mewarnai, cuman ini adalah terapi, art terapi dalam psikologi atau mindfulness coloring, bisa disebut juga seperti itu. Selanjutnya itu meditasi yang terakhir. Yang terakhir itu mindfulness song dengan mendengarkan meditasi ya, mendengarkan instrumen. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa dengerin instrumen, terus meditasi, ambil waktu kira-kira 5-10 menit setiap hari, meditasi aja. Dengerin lagu instrumen itu, terus membayangkannya jangan membayangkan yang buruk-buruk ya, selalu membayangkannya yang bahagia-bahagia, itu akan sangat membantu sekali. Gitu. Nanti di kesempatan lain saya akan jelaskan mengenai meditasi, gimana cara positive meditation ya atau mindfulness, memakai mindfulness song ini gimana caranya. Oke. Baik. Jadi kesimpulannya yang kita dapat hari ini apa? Regulasi emosi merupakan sebuah skill yang sangat penting bagi tumbuh kembang seseorang. Itu ya, ya kesimpulannya. Kesimpulan dari yang faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi, aspek-aspek yang mempengaruhi regulasi emosi apa aja, lalu prosesnya seperti apa, itu merupakan bisa dibilang merupakan regulasi, disimpulkan bahwa regulasi emosi merupakan sebuah skill yang sangat penting ya bagi tumbuh kembang seseorang. Oke. Nah, lalu regulasi emosi itu ada 3 skill ya yang bisa di kita berikan, kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi ada 3 option nih yang saya tawarkan. Yang pertama itu mengenali emosi, mengenali dulu. Anak itu harus tahu emosinya apa. Saya lagi marah, saya lagi sedih, saya lagi nangis, lagi bingung. Itu anak-anak itu harus tahu. Anak itu harus tahu. Terus yang kedua itu assertive communication, asertif, bersikap asertif. Cara paling gampang assertive communication itu adalah dengan I message. Saya merasa titik sehingga saya titik. Sesimpel itu. Lalu selanjutnya mindfulness. Mindfulness yang tadi sudah kita ajarkan dengan teknik pernapasan 7, 11, 11, 11. Lalu ada juga dengan mindfulness coloring, dengan mindfulness terapi, terus ada juga mindfulness meditation atau mindfulness song ya, mendengarkan mindfulness song seperti lagu-lagu instrumen yang membuat kita tenang. Oke, baik. Demikian materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak dan Ibu, dan terima kasih banyak kepada Dr. Ali dan Pak Heri atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini untuk membawakan materi ini. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih, selamat malam. Kita lanjut ke Q&A, question and answer. Baik, bagi ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Saya jawab dari yang paling atas dulu ya. Tadi udah ada yang nanya di dalam sesi kita. Oke, pertanyaan dari Dokter Mariska, Dokter Ica nanya kalau anaknya belum bisa mengenali emosi dasar, bagaimana cara mengajarinya? Bisa banyak optionnya. Jadi bisa dengan mindfulness coloring, bisa dengan mindfulness teknik pernapasan. Jadi nggak harus kalau anaknya belum bisa mengetahui emosi dasar dia, saya marah, saya sedih, saya bahagia, saya happy, gimana? Nggak apa-apa, diajari dulu aja dengan mindfulness coloring gitu.
Paling gampang seperti itu. Jadi dari 3 option ini pasti ada salah satu yang bisa dipilih lah. Seperti itu. Terus, apakah rekaman dan PPT di-share? Saya kurang tahu. Saya kurang tahu untuk ini Bunda Rus. Tapi kalau PPT, saya kurang tahu. Ini keputusan dari Pak Heri ya. Nanti bisa ditanyakan di grup Facebook. Oke. Terus, next. Manipulatif itu apakah termasuk emosi? Tidak mau mengerjakan PR, lalu teriak-teriak rendang supaya anak tidak manipulatif lagi? Gimana maksudnya? Manipulatif yang dimaksud di sini gimana? Karena manipulatif itu kalau pengertian saya bukannya dia nggak mau ngerjain PR, teriak-teriak dan nendang-nendang, itu tantrum namanya. Tapi kalau misalnya teriak-teriak, nendang-nendang itu tantrum. Kalau manipulatif di sini itu bisa manipulatif tuh gini, manipulatif tuh misalnya anak itu bilang, aku ke atas ya mah, aku mau tidur gitu. Nggak taunya bukannya tidur, dia malah baca komik. Nah itu manipulatif tuh. Itu sifat manipulatif, sikap manipulatif. Tapi itu bukan termasuk emosi. Emosi itu hanya ada 6. Tadi saya sudah jelaskan ada emosi dasar, ada 6 ya. Ada 6 emosi dasar. Emosi-emosi dasar itu ada 6. Jadi, apakah itu termasuk emosi? Enggak. Di luar itu biasanya tidak termasuk pada emosi. Seperti itu. Itu jawaban dari saya. Terus supaya anaknya tidak manipulatif, gimana? Supaya anaknya tidak tantrum gimana? Dilatih. Caranya dilatih. Cara dilatihnya gimana? Cara dilatihnya itu adalah dengan cara tadi misalnya mindfulness coloring, atau bisa juga bermain puzzle misalnya. Saya belum masukin di slide ya. Jadi misalnya main puzzle gitu ya, itu sangat bagus sekali sih. Jadi coba dia ajarin dia untuk anak yang masih muda banget, yang masih muda banget, yang masih belia banget, misalnya balita gitu, itu alangkah baiknya bisa diajarin mengajarkan sesuatunya dengan cara bermain. Oke? Bawah. Boleh nggak dilakukan mewarnai gambar ini sebelum menjalani terapi atau butuh waktu khusus untuk mewarnai? Tidak butuh waktu khusus. Kalau misalnya ngewarnain gambar ini boleh dilakukan kapan aja. Itu jawabannya ya. Oke? Ada yang nanya tadi ya. Oke? Ada yang nanya lagi? Pertanyaannya bagus. Bagaimana mengajari mengenali emosi bagi anak yang belum bisa patuh dan belum bisa mewarnai? Saya sarankan sih ajarin dia bermain ya, karena anak itu kan pada dasarnya senang bermain ya. Misalnya bermainnya itu nggak harus mewarnai. Misalnya bermain, misalnya ajarin dulu dengan bermain puzzle misalnya, atau bermain apa? Misalnya dia ajarin dengan bermain, misalnya main tebak-tebakan gambar, misalnya gitu, tebak-tebakan gambar, atau diajarin mewarnai. Pada dasarnya harus diwarnai. Apa harus gambar yang ini yang diwarnai atau gambar apa saja? Saya sarankan gambar ini, namanya Jojo, ya, seperti itu. Tadi Bunda Agus menjawab ya, semoga menjawab. Kalau belum menjawab boleh nanya lagi, nggak masalah. Saya akan jawab. Jadi kalau untuk mengenali emosi mungkin agak sulit. Makanya sedini mungkin alangkah baiknya kalau misalnya anak itu bisa diajarkan sesuatu, diajarkan untuk mengenali emosi dia. Seperti itu. Oke. Sebelumnya dari Dokter Ali, saya baru lihat. Dari Dokter Ali ada tambahan, Dok? Nggak ada. Bagus. Masih banyak, Dokter. Bagus. Oke. Dari Dokter Ica ada tambahan?
Kalau ada tambahan boleh langsung ngomong ya. Dokter Ica. Oke. Pernah dengar kalau dari kecil anak dibacakan buku cerita nanti bisa mengendalikan dan mengatur emosinya dengan baik. Apakah benar? Lebih tepatnya anak tersebut yang dibacakan buku cerita, dia akan mengingat moral-moral di cerita tersebut. Itu yang paling penting. Kalau misalnya dibacainnya baca 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 komik misalnya gitu ya, atau baca sesuatu yang nggak ada moralnya, ya otomatis dia juga tidak mengetahui apa esensi dari cerita itu. Dia tidak mengingat-ingat esensi dari cerita itu tuh apa gitu. Jadi yang paling penting adalah pada saat kita membacakan sebuah cerita, itu anak tersebut harus diajari bagaimana supaya dia mengerti moral-moral moral-moral yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi di akhir cerita itu harus dijelasin moral-moral ceritanya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga pada saat dia udah besar, minimal dia tahu norma-normanya seperti apa. Dari ini boleh ngelakuin ini, dari ini nggak boleh ngelakuin ini. Dia udah tahu seperti itu. Urusan dia bisa mengenali atau mengatur emosi, itu tergantung dari moral cerita itu sendiri. Seperti yang saya bilang. Ya, oke? Dokter Ica cukup menjawab? Jadi kalau di jawabannya benar atau tidak, jawabannya benar. Tapi tergantung dari cerita apa yang dibacakan. Harus hati-hati. Cerita apa dulu yang dia baca itu cerita apa? Saya tunggu 2 menit lagi. Ada pertanyaan? Kalau nggak 8.35 kita tutup. Betul. Jawabannya betul. Kalau dongeng bagus buat emosi anak, betul. Kalau nonton film, nah ini tergantung lagi. Kalau nonton film sama kayak baca cerita. Pertanyaan Mama Noya ya. Kalau menonton film kartun apakah baik buat emosi anak? Karena kalau nonton dia suka tenang. Nah, tergantung film apa dulu yang dia tonton gitu. Nah, maka dari itu kalau saya ngajarin baiknya anak itu dia nonton tuh langsung film yang panjang gitu ya. Kalau anak-anak balita itu dia attentionnya belum belum bagus, atensinya maksudnya dia belum bisa duduk duduk tenang buat nonton film yang 2 jam gitu. Coba dia nonton yang film yang 15 menit, 30 menit gitu. Ya, film-film pendek tapi yang ada moral ceritanya. Itu yang paling penting. Karena moral cerita di sini itu sangat penting. Jadi intinya jangan sekadar nonton film-film kartun atau film-film kartun apa aja deh yang ditonton gitu kayak gitu. Ya kalau nggak ada moral ceritanya ya tidak akan membentuk norma dia juga tidak akan mengetahui seperti apa harus bagaimana caranya bertindak, bagaimana caranya bersikap di kehidupan sehari-hari seperti itu. Jadi moral ceritanya itu yang paling penting sih ya. Seperti itu. Uh, Upin Ipin, ya Upin Ipin ada saya kurang tahu moral ceritanya ada nggak Upin Ipin. Kalau mau moral ceritanya bagus boleh gitu kayak gitu. Belum zamannya saya soalnya waktu Upin Ipin. Terus, nah saya sangat untuk soal nonton film nih ya, saya sangat tidak menyarankan seorang anak itu untuk melihat TikTok. Bukannya saya against TikTok atau gimana, saya nggak ada hubungan dengan perusahaan tersebut. Tapi maksud saya adalah karena di TikTok itu akan membuat seseorang menstimulus seorang anak untuk menjadi arah ADHD. Karena dia akan melihat segala sesuatunya secara cepat, cuma 1 menit, dia lewat lagi, 1 menit lewat lagi, 1 menit lewat. Akhirnya anak tersebut dia akan terbiasa untuk dapat stimulus yang cepat. Kalau stimulusnya lambat, dia nggak suka gitu kayak gitu. Nah makanya saya bilang
untuk nonton film itu baiknya nonton sesuatu, nonton di YouTube atau apa, coba cari yang durasinya panjang deh. Durasinya panjang terus ada makna ceritanya gitu. Jangan cuma asal fun. Ya. Biasanya film-film Disney itu yang lama-lama Aladdin, terus apa namanya Snow White misalnya. Itu cerita-ceritanya bagus-bagus tuh. Jadi zaman-zaman saya tuh kalau film-film Disney kayak gitu Beauty and the Beast dan lain-lain itu film-filmnya itu moral ceritanya bagus-bagus gitu ya Hercules gitu coba di diputar film-film seperti itu. Apakah mewarnai disukai oleh semua anak atau apa suatu perlu bakat kesukaan padahal mewarnai untuk mengatur emosi? Biasanya jawabannya Ibu Dwi, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Dwi. Biasanya kalau mewarnai ini disukai semua anak nggak? Biasanya sih iya ya, karena mewarnai ini sesuatu yang biasa gitu kan, sesuatu yang biasa di apa namanya di disukai semua anak gitu kayak gitu biasanya. Jadi nggak perlu suatu bakat tertentu sih untuk mengatur untuk mewarnai dalam mengatur emosi tersebut nggak perlu suatu bakat tertentu enggak. Apakah ada jurnal informasi yang Mas Pram terinformasi terkait perihal tersebut karena sedang menangani kasus anak kelas 4 SD mogok karena emosi lemah dan suka menonton TikTok. Nah, untuk ini jurnalnya saya nggak dapat akses ya masalahnya. Saya kan udah bukan mahasiswa di Griffith ya. Jadi akses jurnalnya pun saya harus bayar gitu. Jadi saya nggak untuk mencari jurnal ini saya perlu waktu perlu waktu dan akses jurnalnya pun saya sulit mendapatkan karena itu harus jurnalnya pun jurnal aslinya saya harus bayar seperti itu karena saya udah bukan mahasiswa Griffith. Kalau dulu saya masih bisa cari jurnal-jurnal seperti ini gitu. Terus kalau dengerin lagu-lagu di YouTube tentang mengenal bentuk angka apa boleh? Boleh. Itu bagus banget. Itu bagus banget. Kalau misalnya suruh ngenalin apa misalnya belajar abjad gitu ya atau misalnya apa tuh? eh Dulu keponakan saya suka nonton apa number block atau apa gitu. Number blocks ya namanya ya. Number blocks. Jadi cara menyebutkan angka, cara menyebutkan itu bagus-bagus sih. Seperti itu boleh banget itu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Jadi untuk Bunda Agus, saya mohon maaf ya, saya belum bisa bantu untuk mendapatkan jurnal informasi mengenai kecanduan TikTok ini karena saya aksesnya sudah tidak ada gitu untuk ke jurnal tersebut gitu. Karena untuk jurnal itu harus bayar mahal sekali ya untuk aksesnya kalau jadi ini. Iya. Hmm. Ini yang saya baca dulu waktu saya kuliah gitu. Oke, saya rasa udah nggak ada pertanyaan lagi. Baik, demikian pertemuan ngobras pada malam hari ini. Semoga berguna bagi Bapak dan Mas Ibu. Pram, Ya, dari Dokter Ali gimana? nanti aku kasih jurnalnya TikTok Addiction di Mhm. posting di FB Group. Oh, boleh, boleh. Ya. Boleh. Makasih banyak, Dok. Oke. Dari saya demikian ngobras pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas bantuan, atas atensinya, atas partisipasinya, dan kedatangan Bapak dan Ibu selama kurang lebih 1 jam ya, 1 jam lebih di tempat ini. Semoga bisa berguna bagi kita semua. Oh ini ada Bu Dwi ya, belum tahu FB grupnya ya. Namanya protokol dokter senja ya Ibu. Dokter senja.
Dokter Senjaya dok ya, dokter Ali. Protokol Dokter Senjaya. Iya, nanti Bu Dwi bisa cari di Facebook ya, untuk gabung di grup itu. Oh bukan, oh dokter DR. Oke, sip. Nanti Bu Dwi bisa cari di grup. Oke, baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Terima kasih, salam sehat. Sampai bertemu lagi minggu depan. Makasih untuk Dokter Ali, makasih Dokter Ica udah hadir. Makasih Pak Willy.